Shalom, selamat merayakan peristiwa penting dalam sejarah kekristenan, yaitu peristiwa Hari Jumat Agung yang akan dirayakan oleh seluruh umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dalam momen penting itu, saya bermaksud ingin menyampaikan satu hal penting yang saya ambil dalam Markus pasal 1 ayat 1, yang tentu saja ini sudah kita tahu semua, bahwa ini adalah permulaan dari Injil. Apa maksud Markus pasal 1 ayat 1 dalam terang perayaan Jumat Agung? Markus pasal 1 ayat 1, kita melihat bahwa di dalam teks itu membuka Injil dengan sebuah pernyataan yang sangat singkat, namun walaupun singkat memiliki syarat makna teologis yang sangat mendalam. Dalam teks itu, Markus pasal 1 ayat 1 berisi, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Kalimat ini bukan sekedar kalimat pembuka naratif, melainkan sebuah deklarasi iman yang sangat padat. Para teolog menekankan bahwa Markus sejak awal sudah menyatakan identitas Yesus secara eksplisit sebagai Mesias atau Kristus dan anak Allah. Sehingga kalau kita melihat seluruh Injil Markus harus dibaca dalam terang pengakuan ini bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Dengan kata lain bahwa Injil Markus memberi kunci interpretasi sejak ayat pertama ke siapa Yesus sebenarnya dan apa arti kehadirannya bagi dunia ini. Saudara-saudara sekalian, secara teologi, kata arke atau permulaan itu tidak hanya menunjuk pada awal cerita yang kita lihat dalam teks itu, tapi itu mengandung nuansa bahwa awal dari karya penyelamatan Allah yang baru. Artinya apa? Ini sebuah era baru di dalam sejarah keselamatan. Injil atau Evangelium sendiri dalam konteks Romawi berarti kabar baik kemenangan. Namun di dalam tulisan Markus menggunakan kabar baik itu untuk menyatakan bahwa kabar baik yang paradoks. Artinya apa? Kemenangan Allah justru dinyatakan melalui penderitaan dan salib Kristus. Disinilah hubungan kuat dengan Jumat Agung menjadi sangat penting. Jadi Injil Markus secara keseluruhan bergerak menuju puncaknya di dalam kisah sengsara Yesus dan kematian Yesus. Banyak sarjana menegaskan bahwa teologi Markus itu berpusat pada misteri Paskah, yaitu penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Bahkan identitas Yesus sebagai anak Allah yang dinyatakan di awal Injil ini justru mencapai klimaksnya di atas salib ketika seorang perwira Romawi berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Markus pasal 15 ayat yang ke-39. Dan ini menunjukkan ironi teologis yang sangat mendalam. Kenapa? Karena Yesus tidak dikenali secara penuh melalui mujizat yang dilakukan, tetapi melalui penderitaan. Dalam terang Jumat Agung, Markus pasal 1 ayat 1, itu bukan hanya awal cerita, melainkan awal dari jalan salib. Kabar baik yang diberitakan bukanlah bicara tentang kenyamanan, melainkan kasih Allah yang rela menderita. Seperti yang disoroti dalam studi tentang Injil Markus, tidak ada kebangkitan tanpa penderitaan atau Jumat Agung. Sebab iman Kristen berdiri di atas realitas salib. Nah, dengan demikian ketika kita merenungkan Markus pasal 1 ayat 1 menjelang Hari Jumat Agung, kita diajak untuk memahami bahwa pertama, permulaan Injil adalah awal dari penggenapan rencana Allah melalui salib. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Mesias yang datang bukan untuk berkuasa secara duniawi, tetapi untuk berkorban. Yang ketiga, anak Allah dinyatakan paling jelas bukan di tahta, tetapi di atas kayu salib. Sehingga pertanyaannya bagi kita hari ini, bagaimana mungkin kabar baik dimulai dengan penderitaan? Dan apa artinya bagi iman kita hari ini? Terkait pertanyaan di atas, saya mau katakan bahwa kabar baik
bisa dimulai dengan penderitaan, karena di dalam iman Kristen, penderitaan itu bukan akhir dari semuanya, tetapi jalan menuju keselamatan dan harapan. Kenapa? Karena Injil menunjukkan bahwa melalui penderitaan Yesus di atas kayu salib, justru terjadi kemenangan atas dosa dan kematian. Jadi kabar baik bukan berarti bebas dari penderitaan, tetapi bahwa di dalam penderitaan Allah bekerja membawa kehidupan baru. Nah, bagi iman kita hari ini, itu berarti bahwa kita tidak perlu melihat penderitaan itu sebagai tanda gagal iman. Tapi kita harus melihat bahwa itu adalah sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan pemurnian iman. Nah, selain itu juga kesempatan untuk tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan hadir dan bekerja bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Sehingga dengan demikian, iman sejati bukan hanya terlihat saat kita hidup baik-baik saja, tapi justru menjadi nyata ketika kita tetap percaya di tengah penderitaan sekalipun. Selamat menyongsong hari Paskah. Dimanapun saudara-saudara sekalian berada, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.